Mulai waktu itu mulai wiritan. Lampu udah kita nyalain, dapat setengah jam kita wirid. Ya lampu itu tiba-tiba ada yang niup dan aku kedengeran banget suaranya. Satu kali tiupan lampu itu mati. Ya satu kali tiupan lampu itu mati. Dek, karena aku denger suara. Aku dengar suaranya, aku manggil Yus. Aku udah langsung down waktu itu ketika aku dengar suara lampu itu ada yang niup. Yus. Akhirnya batal wiritannya. Kenapa? Lampunya ada yang niup, Yus. Aku takut. Yang pasti itu jin ya, jin Islam. Karena beliau ada di musola dan mengganggu wiritan kita ya. Mungkin jin Islam. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di channel Sang Chandra. Channel yang akan membawa kalian di cerita-cerita menarik, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis, dan kisah-kisah unik di Santero Jagat Raya ini. Hari ini kita akan menuju ke sebuah kabupaten di mana dulu aku pernah mengabdi ke seorang kiai. Jadi hari ini aku akan bercerita tentang pengalaman mistis dan unik di Kabupaten Pandeglang, Banten. Waktu itu aku bersama temanku dari Banyuwangi menuju ke Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Aku bersama Yus, temanku itu namanya Yus. Yus itu adalah seorang yang pemberani. Ya menurutku pemberani karena waktu itu aku masih penakut ya, belum begitu berani. Ya kadang berani kadang takut, tapi masih banyak takutnya. Waktu kita mengabdi di Pandeglang, tepatnya di Lembur Jambu. Lembur itu kampung Jambu. Lembur itu kampung ya. Kalau bahasa Sunda itu lembur. Jadi di Kampung Jambu, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. Waktu itu kita ditugasi oleh kiai. Pak kiainya namanya Ansori, Pak Ansori ya, Kiai Ansori. Mudah-mudahan beliau juga masih sehat selalu, segar waras, dan mudah-mudahan masih diparingi panjang umur untuk Kiai Ansori karena sudah puluhan tahun kita nggak pernah ketemu. Waktu itu aku masih bujang gitu ya, masih perjaka ting-ting sama si Yus temanku itu. Waktu itu kita dikasih amalan sama beliau Pak Kiai Ansori untuk membaca ini dimulai setelah kita mandi ya, mandi di jam 12 malam. Jadi kita disuruh mandi waktu itu tepat di jam 12 malam. Dinginnya minta ampun banget ya, karena kenapa? Di Lembur Jambu itu kampung di ketinggian ya, ketinggian nggak tahu saya berapa mdpl. Yang pasti kampung itu ada di ketinggian. Sore hari aja udah dingin, siang juga udah dingin ya. Jadi panasnya tuh kadang-kadang kalau di sana. Jadi waktu itu aku disuruh mandi di jam 12 malam. Jadi aku bergantian dengan Zius mandi dulu di jam 12 malam. Setelah selesai kita disuruh membaca, kita disuruh wirid ya, wiridan. Kebetulan di depan pondok kita itu ada musola. Musolanya kecil karena waktu itu pondoknya juga belum besar. Nggak tahu kalau sekarang udah besar apa masih kecil karena udah puluhan tahun kita nggak ke sana. Jadi kita setelah mandi, kita menuju ke musola. Waktu itu belum ada listrik. Jadi kita pakai lampu penerangan, kalau orang Jawa bilang tuh oblek ya. Lampu oblek yang pakai minyak. Cuman waktu itu obleknya itu nggak ada penutupnya, nggak ada kaca. Biasanya kan ada kacanya tuh. Nah itu nggak ada. Kita masuk musola, kita nyalain lampu oblek tersebut. Dan lampu oblek itu ada di sebelah kananku. Si Yus temanku itu menjadi imam, jadi dia ada di depanku waktu itu. Kita mulai wiritan. Lampu udah kita nyalain, dapat setengah jam kita wirid. Ya lampu itu tiba-tiba ada yang niup dan aku kedengeran banget suaranya. Satu kali tiupan lampu itu mati. Ya satu kali tiupan lampu itu mati. Dek, karena aku denger suara. Aku dengar suaranya, aku manggil Yus. Aku udah langsung down waktu itu ketika aku dengar suara lampu itu ada yang niup. Yus. Akhirnya batal wiritannya. Kenapa? Lampunya ada yang niup, Yus. Aku takut. Udah tenang aja kata Yus. Sama Yus lampunya dihidupin lagi. Kita kembali wiritan lagi, Yus di depan, aku tetap di belakang. Lampu hidup. Kira-kira ketika waktu berjalan 30 menit kemudian,
lampu tadi yang udah dinyalain sama Yus ditiup lagi, mati lagi. Aku langsung pucet down, dan karena lampunya cuma satu-satunya jadi musola itu gelap. Yus, lampunya dimatiin lagi, udah tenang aja. Sama Yus dihidupin lagi. Aku down berat waktu itu. Udah tenang aja, ayo kita lanjut ya. Jadi kira-kira totalnya udah 1 jam ya, 1 jam, kurang lebih 1 jaman. Dan yang ketiga kalinya ketika lampu udah dihidupin lagi, lampu obliknya itu, kita wiritan lagi, baru aja dapat 15 menit, lampu ditiup lagi. Buh! Lampu ditiup lagi. Buh! Agak keras. Aku udah bilang sama Yus, langsung bilang, Yus, aku nggak berani. Aku pulang, lu terusin sendiri, kamu terusin sendiri. Besok kalau Pak Kiai tanya, bilang aku ikut wiritan ya. Aku kembali ke pondok. Oke, kamu kembali aja ke pondok, biar aku yang terusin. Pulanglah aku ke pondok. Di situ aku tidur, pakai selimut. Kalau orang Jawa bilang tuh kerukupan ya. Selimut tak tutupin ke seluruh badanku. Jadi agak menggigil itu. Yang pasti itu jin ya, jin Islam. Karena beliau ada di musola dan mengganggu wiritan kita. Mungkin jin Islam atau ingin menggagalkan. Nah, ketika aku sudah bisa tidur ya, karena wiritannya itu sampai pagi. Besok pagi si Yus baru pulang ke pondok. Dan aku tanyain ke si Yus, gimana hasilnya tadi malam? Sampai pagi? Iya. Terus lampunya mati nggak? Enggak tuh. Masya Allah. Berarti tadi malam itu cuman aku yang digodain. Masya Allah. Jadi seperti itu kisah pertama kali kita digodain jin di musola di Lembur Jambu atau Kampung Jambu, Pandeglang, Banten. Nah, kalau yang episode ini aku nggak ikut ya, karena kalau soal wirid itu jagonya si Yus. Jadi suatu hari si Yus itu disuruh sama Pak Kiai Ansori ya, guru kita ngabdi kan di sana. Disuruh ke belakang pondok, kira-kira 300 meter lah dari pondok. Pas di waktu jam 9 malam dia disuruh mengamalkan ini, disuruh mulai jam 9 malam. Berangkatlah si Yus menuju ke makam tua tersebut, makam kuno dan makam tua. Duduklah dia bersiap untuk wiritan dengan uluk salam, mengirim doa, kemudian wirid. Pertama kali 1 jam pertama, 2 jam pertama jadi 9, 10, 11. Di jam 11 malam ketika beliau si Yus sudah wirid 2 jam, itu ada angin ribut, terus bunyi suara pedang yang beradu seperti orang perang tuh, ding 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 ding. Dalam hati si Yus sudah berpikiran, wah aku dapat sesuatu nih, aku dengar suara pedang. Dilanjutkanlah lagi wiritannya sampai jam 12 malam kurang 5 menit ya, dan di jam 12 malam kurang 5 menit ya, di jam 12 malam kurang 5 menit itu angin datang lagi, kemudian hujan deras ya, dicampur petir gelegar. Jadi hujan deras kemudian campur petir. Menurut si Yus itu semuanya udah basah kuyup ya, dia bertahan juga nggak bisa karena takut juga disambar petir. Akhirnya pulanglah si Yus ke pondok. Di tengah-tengah perjalanan, karena pondok itu kan jaraknya dengan makam itu 300 meter, jadi 150 meter. Si Yus berjalan di tengah-tengah itu antara pondok dengan makam. Yus sudah mulai terasa aneh. Loh, kok badanku nggak basah, bajuku udah nggak basah. Sampailah dia di pondok. Kemudian dia menceritakan semuanya, kejadian-kejadian aneh tersebut. Dia merasa aneh karena ketika sampai di pondok, di tengah perjalanan bajunya nggak basah. Waduh, dia cerita sama aku itu. Gagal aku ya. Jadi godaannya terlalu berat ya, gagal itu. Dan ini yang paling terakhir karena kita emang santri nakal. Ya, santri nakal mencoba untuk berbuat baik ya, belajar baik. Waktu itu di bulan suci Ramadan. Ya, ini aneh, di bulan suci Ramadan.
Kita sahur bersama-sama beliau, Pak Kiai Ansori. Kalau di pondok itu ya sahurnya itu dikit, bukanya juga dikit. Kita nggak boleh makan banyak-banyak, kita nggak boleh merasa kenyang atau lagi kelebihan ya. Karena waktu itu emang kita belajar baik, belajar berbuat baik, belajar untuk menjadi baik. Makanya kita ngabdi, nyantri yang ngabdi ya. Karena kita ngabdi itu pakai tenaga, nggak pakai duit. Jadi kita ngabdi itu pakai tenaga. Jadi kita disuruh apapun, namanya orang ngabdi ya harus mau. Ketika selesai sahur, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh, Kiai Ansori nyuruh kita, besok kamu bersih-bersih kebun, pohon pisang yang kamu tanamin dulu, kan sekarang udah mulai tumbuh dan agak besar-besar. Itu kan banyak rumputnya. Besok kamu bersihin, harus bersih. Nggih, Pak Kiai, sendiko dawuh. Ya Pak Kiai, siap. Besok kita jam 7 pagi mulai ke sana. Jam 7 pagi kita berangkat menuju ke kebun ya. Jaraknya kebun dengan pondok itu kisaran 3-4 km. Jalanlah kita ke kebun sampai di sana. Kita bersihin rumput, akhirnya peluh ya, keringat. Akhirnya kita haus, kita lapar. Karena kita belum pernah ya puasa sambil kerja seperti itu. Ya, kita pakai cangkul, kita bersihin kebun. Akhirnya aku bilang sama Yus, aku duluan yang bilang, Yus, aku haus udah gak kuat nih, tapi kita pura-pura puasa aja ya. Kamu ngambil kelapa sana, kita makan kelapa aja, minum air kelapa, biar kenyang. Tapi nanti kalau sudah sampai pondok, kita jangan sampai ketahuan, kita tetap pura-pura puasa. Ya udah, oke. Naiklah si Yus ke pohon kelapa, ngambil 1, tet, jatuh kelapanya. Ngambil 2, tet, jatuh kelapa 2. 2 kelapa udah berhasil jatuh. Nah pas mau ngambil yang ketiga, pohon kelapa itu goyang, kayak ditiup angin dan goyang-goyang gini. Nah karena Isius juga masih di atas dan ketakutan, akhirnya Isius tuh turun merosot dia. Merosot, nggak tahu kenapa tiba-tiba pohon kelapanya itu goyang-goyang ya, seperti mau ngempasin Isius Kak. Pas mau ngambil kelapa yang ketiga, sampai di bawah kita buka kelapanya, kita minum airnya dan kelapanya kita makan satu-satu. Akhirnya kenyang. Kisaran sebelum jam 12 siang kita udah pulang ke pondok ya. Kita pulang ke pondok, kita mandi, kita ambil wudhu, kita sholat zuhur ya, zuhur. Sore hari pas buka puasa. Kita buka puasa kan rame-rame itu sama santri-santri yang lainnya, sama keluarganya Pak Kiai Ansori, kita kumpul bareng. Setelah usai buka puasa, orang-orang yang lainnya udah pada bubar, yang lainnya ada yang ngaji Al-Quran, yang keluarganya Pak Ansori kembali ke tempatnya masing-masing. Tinggallah kita bertiga, aku, Yus, dan Kiai Ansori. Tiba-tiba Pak Kiai tanya, gimana rasanya kelapanya? Seger? Kamu kenyang? Waduh, aku langsung bertatap muka sama Yus, wajahku merah, malu, dan lain sebagainya. Tapi mau gimana lagi, akhirnya aku ngomong dengan beliaunya, gini Pak Kiai, kita emang kan belum pernah namanya puasa sambil nyangkul dan baru kali ini. Akhirnya kita karena kita takut, kita diam-diam ngebatalin puasa, kita ngambil kelapanya. Nah setelah kita minum, setelah kita ambil kelapa dan yang ketiga kali kelapanya goyang-goyang toh. Nah, yang ketiga kali dia yang bilang, yang ketiga kali kelapanya goyang-goyang toh. Ternyata beliau tahu. Jadi ketika kita mau ngambil yang ketiga kelapanya, itu beliau sudah tahu. Dah gini, besok-besok jangan diulangin lagi ya. Terus kemudian besok-besok nggak usah bersih-bersih lagi kalau emang belum kuat puasanya. Udah kamu di rumah, di pondok aja. Kamu bersih-bersih di sini, nggak usah kerja yang berat-berat selama bulan suci Ramadan. Siap Pak Kiai. Jadi seperti itu kisah kita di Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita akan lanjutkan dan cerita-cerita yang menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.